warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Baik, pada hari ini kami akan melakukan praktek coaching dalam memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan judul coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya Herda Santi, SD Negeri 10 Pelantai sebagai observer. Selanjutnya saya Fitri Suciati, bertugas di SD Negeri 11 Mungkirau. Saya berperan sebagai coach. Saya Supiana, tempat tugas SD Negeri 2 Mayangsari sebagai coach. Baik, itulah perkenalan singkat dari kami. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Cici. Selamat pagi Bu Herda. Nah, baik Bu Cici, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, Ibu alhamdulillah. sehat? Iya, alhamdulillah sama-sama sehat sehingga kita berada di sini ya. Baik Bu Cici, pada hari ini saya dengar Ibu Cici akan melakukan coaching bersama Ibu Supiana, betul Bu Cici? Iya Bu. Iya. Betul sekali. Baik, saya di sini sebagai observer, ada beberapa hal yang perlu disampaikan sebelum Ibu melakukan coachingnya Bu ya. Iya, siap. Baik, untuk melakukan coaching perlu saya sampaikan kembali bahwa dalam coaching untuk supervisi akademik itu ada 3 tahapan ya Ibu. Satu adalah pra-observasi, yang kedua adalah pelaksanaan observasi, dan ketiga adalah pasca observasi. Yang mana akan kita lakukan hari ini, yang pertama adalah pra-observasi. Sebelum kita melakukan pra-observasi Ibu, perlu juga saya sampaikan bahwa dalam pra-observasi itu ada rubrik-rubrik penilaian yang perlu Ibu penuhi sebagai prinsip-prinsip untuk melakukan coaching ini ya Ibu ya. Kemudian nanti Ibu ada dalam rubrik penilaian itu ada 3 yang akan saya tanyakan. Pertama tentang melakukan penerapan alur tirta. Yang kedua nanti ada memberikan pertanyaan berbobot yang Ibu sampaikan kepada coach. Dan juga ketiga ada coach dapat merespon apakah coach itu merespon apa yang Ibu sampaikan. Itu adalah tahapan atau merefleksi dalam observasi ini. Kita akan merefleksi Ibu ya. Baik, apakah Ibu Cici sudah siap untuk saya observasi? Siap Ibu. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan pertama Ibu Cici ya. Kira-kira Bu Cici dalam hal ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke, baik, pada kegiatan coaching kali ini saya ingin mengembangkan pada bagian presensi Bu atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan pada bagian pertanyaan berbobot. Iya. Oh begitu ya. Berarti ada 3 Bu ya. Iya. Ada 3 kompetensinya, presensi, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Iya. Dari yang jawaban Ibu, kira-kira kompetensi mana yang Ibu spesifik untuk kita kembangkan pada hari ini? Oke, saya ingin lebih mengembangkan pada bagian pertanyaan berbobot dulu. Ya, pertanyaan berbobot ya. Iya. Baik. Selanjutnya, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang kita kembangkan hari ini? Nah, pada yang akan kita lakukan nanti, pada praktik coaching nanti, saya akan menggunakan model alur tirta, Ibu. Seperti itu. Oh ya, alur tirta ya. Iya. Baik, selanjutnya setelah Ibu melakukan alur tirta nanti, apa harapan dari observasi yang akan Ibu lakukan bersama coaching Ibu? Harapan saya Ibu nanti coaching saya bisa menggali, bisa menemukan sendiri solusi-solusi atas permasalahannya dari pengarahan-pengarahan, dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan saya ajukan, seperti itu. Iya, mudah-mudahan luar biasa Ibu ya. Mudah-mudahan Ibu dalam pelaksanaan observasi nanti Ibu sudah bisa menerapkan prinsip-prinsip alur tirta dan juga pertanyaan berbobot ya. Mudah-mudahan berhasil Bu ya, dan sukses selalu. Silakan lanjut dengan pelaksanaannya. Oke, Ibu. Assalamualaikum Ibu Cici. Waalaikumsalam Ibu Sufi. Ada apa Ibu? Ada yang ingin kita diskusikan hari ini? Saya ingin mendiskusikan masalah siswa kelas 4 Bu, yang belum bisa membaca Al-Quran dengan lancar, dan ada beberapa yang bahkan tidak mengenal huruf hijaiyah sama sekali Bu.
Oh, seperti itu permasalahannya. Kira-kira apa yang akan menjadi tujuan dari diskusi kita kali ini, Bu? Tujuannya adalah untuk mencari solusi terbaik agar siswa dapat mencapai kemampuan membaca Al-Quran yang lebih baik lagi, Bu. Mm-mm. Bagaimana dengan solusi akhirnya, Bu? Apa yang ingin Ibu dapatkan? Apa yang ingin Ibu capai dari situ? Tujuan akhirnya adalah saya sangat mengharapkan sekali semua siswa kelas 4 dapat membaca Al-Quran dengan lancar, Bu. Baik, jadi Ibu ingin menemukan solusi bagaimana caranya agar anak siswa kelas 4 itu dapat lancar membaca. Seperti itu, Ibu. Iya, Bu, sangat betul sekali, Bu. Oke, baik. Lalu apa yang akan menjadi ukuran keberhasilan dari diskusi kita kali ini? Keberhasilan pertemuan ini bisa diukur dari tersusunnya rencana aksi yang akan saya lakukan dan jelas dan dapat segera diterapkan, Bu. Oke, baik. Nah, jika nih misalkan dari skala 1 sampai 10, Bu. Nah, jika skala 10-nya itu adalah anak kelas 4 tadi sangat lancar membaca Al-Quran, kemudian angka satunya adalah sangat kurang dalam kemampuan membaca Al-Quran. Kira-kira di mana posisi Ibu sekarang ini? Saya rasa saya masih berada di posisi 5, Bu. Masih banyak yang perlu diperbaiki. Oke, di angka 5 ya, Bu ya. Bisa Ibu ceritakan apa yang menjadi hambatan Ibu dalam mencapai tujuan Ibu? Hambatan utamanya adalah keterbatasan waktu dan kurangnya perhatian dari orang tua, Bu. Oh, seperti itu. Kira-kira bagaimana solusinya, Ibu? Kalau menurut Ibu, dari hambatan-hambatan yang Ibu ceritakan, solusi seperti apa yang Ibu harapkan ada? Solusinya menurut saya, Bu ya, adalah mengatur waktu yang lebih efektif dan membuat program yang edukatif untuk orang tua tentang pentingnya mendampingi anak belajar di rumah, Bu. Selain itu, kira-kira ada lagi tidak, Bu, yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut selain yang Ibu sebutkan tadi? Sepertinya saya akan mengadakan kelas tambahan khusus untuk membaca Al-Quran dan mengikuti pelatihan metode pengajaran yang lebih efektif lagi, Bu. Oke, baik. Jadi Ibu ingin dari segi pengaturan waktu ya, Bu ya, dari segi pengaturan waktu, kemudian mengatur program edukasi terhadap orang tua, lalu Ibu juga ingin membuat kelas tambahan dalam dan mengikuti pelatihan metode pengajaran seperti itu, Bu ya. Nah, kira-kira apa yang menjadi kekuatan Ibu? Nah, kekuatan yang Ibu miliki untuk mencapai solusi-solusi yang Ibu sebutkan tadi. Saya memiliki dedikasi yang kuat untuk membantu siswa dan dukungan dari rekan-rekan guru lainnya, Bu. Oke, baik. Kira-kira apakah ada peluang lain yang bisa Ibu ambil? Peluang yang bisa saya ambil, saya bisa mengajak orang tua siswa untuk lebih aktif dalam mendukung anak-anak mereka belajar di rumah, Bu, terutama belajar membaca Al-Quran ini, Bu. Oke, berarti Ibu istilahnya merangkul dari orang tua ya, Bu ya, dari orang tua si anak untuk terlibat aktif lah istilahnya, bukan dilimpahkan ke Ibu saja ketika di sekolah seperti itu, Bu ya. Nah, jadi apa sekarang ini yang tergambar Ibu, rencana yang ingin Ibu capai untuk mencapai tujuan Ibu, apa rencana yang akan Ibu terapkan dalam waktu dekat ini seperti itu? Saya berencana mengadakan kelas tambahan dan mengundang orang tua untuk workshop singkat, Bu. Oke, jadi rencana terdekat yang ingin Ibu lakukan adalah membuat kelas tambahan ya, Bu ya, kemudian mengundang orang tua untuk ikut workshop singkat seperti itu. Jadi di antara dua itu manakah yang lebih Ibu prioritaskan atau lebih Ibu dahulukan gitu?
Dari antara dua alternatif tadi itu Bu ya, prioritasnya adalah mengadakan kelas tambahan terlebih dahulu Bu. Oke. Apa strategi yang akan Ibu susun untuk program kegiatan yang akan Ibu buat ini? Strateginya adalah membuat jadwal kelas tambahan yang sesuai dan mengorganisir materi pelatihan yang efektif Bu. Oke, bagaimana dengan jangka waktunya Bu? Kira-kira kapan itu gitu? Saya berharap dalam 3 bulan pertama saya sudah bisa melihat kemajuan yang signifikan Bu. Oke, baik. Apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari rencana yang Ibu sampaikan tadi? Keberhasilannya diukur dari peningkatan kemampuan membaca Al-Quran siswa setelah 3 bulan Bu. Oke, nah kira-kira nih bagaimana cara Ibu mengatasi entah itu nanti ada trouble atau hambatan-hambatan yang mungkin saja muncul ketika Ibu melakukan aksi, menerapkan rencana dari yang Ibu sampaikan tadi? Saya akan membuat jadwal yang fleksibel dan memastikan komunikasi yang baik dengan orang tua siswa Bu. Oke, siap Ibu. Lalu apa yang menjadi komitmen Ibu dalam rencana ini? Saya berkomitmen untuk melaksanakan kelas tambahan dan bekerja sama dengan orang tua. Baik Ibu Cici, sekarang kita sudah masuk ke tahap akhir ya. Dan dari observasi tahap demi tahap, sekarang kita sudah sampai ke tahap akhirnya ya Bu Cici ya. Baik Bu Cici, saya sudah mengamati percakapan antara Ibu Cici dan Ibu Supi dengan berbagai pertanyaan yang direspon oleh Ibu Supi, juga dengan mengemukakan masalah, dengan kemudian dengan mengemukakan pendapat bagaimana mengembangkannya. Juga ada juga tadi saya dengar dengan komitmen untuk pengembangan diri Ibu sendiri dan Ibu Supi juga ya. Baik, kita masuk dengan pertanyaannya. Dari hal yang sudah Ibu lakukan tadi, bagaimana Ibu menilai diri Ibu sendiri atas performa yang Ibu lakukan tadi Bu? Jadi kalau menurut saya ya Bu ya, saya rasa saat tadi praktik coachingnya itu sudah cukup bagus, dimana di situ seperti yang saya tegaskan tadi bahwa saya ingin mengembangkan pada bagian pertanyaan berbobot. Jadi saya merasa sepertinya tadi saya sudah cukup mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lah menurut saya, seperti itu. Oh ya, begitu ya. Baik, selanjutnya apa yang membuat Ibu menilai sedemikian rupa? Jadi begini Bu, karena saya menilai bahwa saya sudah mengajukan pertanyaan berbobot tadi, saya lihat dari Ibu Supinya, sepertinya dia dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi cukup menuntun beliau untuk menemukan solusi-solusi atas permasalahannya Bu. Jadi dia dari percakapan tadi saya simpulkan sepertinya Ibu Sufi sudah cukup menemukan banyak alternatif untuk yang dapat dia terapkan dari permasalahan. Oh begitu ya. Berarti di situ sudah nampak gambarannya seperti apa alternatif yang Coach sampaikan kepada Coach ya. Saya rasa jadi sudah cukup berbobot lah menurut saya, iya. karena Ibu Sufi juga menangkap dari pertanyaan yang saya ajukan. Oh ya, baik Ibu Cici. Nanti kita lanjut lagi. Kalau begitu bolehlah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh sekali Bu. Itu yang saya butuhkan. Iya. Baik Bu Cici, saya mengamati tadi pada saat pelaksanaan Ibu sudah melakukan coaching, itu sudah sesuai ya dari standar yang kita rujuk pada alur cerita, yaitu di mana Ibu sudah melakukan alur ceritanya, yaitu dengan adanya tujuan, dengan identifikasi, kemudian merancangkan rencana aksi untuk kedepannya, dan berikutnya tanggung jawab kita ya, sesuai dengan alur cerita tadi. Kemudian saya rasa dari alur itu Ibu sudah melaksanakan supervisi itu sesuai dengan alur cerita. Alangkah baiknya lagi jika seandainya kita pengembangannya lain begitu ya. Jadi kira-kira bagaimana pendapat Ibu tentang atau mendengar ya apa yang saya sampaikan tadi?
saya sangat senang sekali mendengar penilaian Ibu, dalam artian bahwa Ibu mengatakan saya sudah cukup mengikuti alur tirta seperti itu Ibu ya. Jadi namun meskipun begitu saya rasa masih ada beberapa hal yang memang butuh dikuatkan lagi dari diri saya Bu. Kalau saya saya berperan sebagai coach, istilahnya seperti itu Bu. Oh, baik. Kemudian Bu, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa pada coaching-coaching berikutnya Bu? Mungkin saya akan lebih berlatih lagi ya Bu ya dalam mengembangkan alur tirta ini. Jadi lebih runut istilahnya itu seperti itu Bu. Kemudian saya juga akan lebih memperdalam pada bagian kompetensi presensi. Jadi bisa lebih fokus mendengarkan dari pihak si coach seperti itu Bu. Kemudian dalam mengajukan pertanyaan berbobot juga mesti diperdalam lagi dari diri saya Bu. Lanjut ke yang ini, kompetensi mendengarkan aktif juga Bu, karena seperti yang kita tahu kalau mendengarkan aktif itu kadang fokus kita mudah teralihkan gitu Bu. Jadi kita mesti lebih lebih bisa fokus, lebih bisa menjadi pendengar yang baik gitu bagi si coach kita. Oh iya begitu ya. Oh, berarti luar biasa Ibu bahwa Ibu ingin mengembangkan lagi kompetensi selain yang ada presensi dan pertanyaan berbobot, Ibu akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif begitu Ibu ya. Ya, baik, mudah-mudahan tercapai Ibu ya. Kemudian setelah yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira kapan dan di mana Ibu akan melakukan tindak lanjut berikutnya Bu? Jadi kalau tindak lanjut ini saya mungkin akan bisa melakukan tergantung kesepakatan nanti dengan si coach, entah itu di sekolah atau mungkin ketemu di taman atau gimana, insya Allah saya selalu akan siap. Baik itu di sore hari ataupun dalam kegiatan kombel sekolah, saya akan selalu siap Bu, demi pengembangan diri saya seperti itu. Oh begitu Bu Cici ya. Bagus yang akan Ibu lakukan ya. Kemudian terkait itu semua Ibu, tentu ada, selain kita mau melakukan sesuatu, pasti ada orang yang terkait atau orang yang bisa kita minta bantuan. Kira-kira Ibu, siapa saja yang bisa dimintai bantuan untuk mengembangkan kompetensi Ibu? Mungkin bisa saja Ibu Herda lagi yang jadi ini saya, jadi Ibu yang akan memantau apakah saya ini udah sesuai nih dengan alur tirta yang berjalan, apakah pertanyaan-pertanyaannya saya juga sudah berbobot. Mungkin saya bisa minta bantuan Ibu lagi nanti di lain kesempatan. Boleh, senang sekali Ibu, karena kita sama-sama bisa berbagi dan sharing ya. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi Bu Cici ya ke depannya ya. Siap Ibu. Baik Ibu Cici, dari hasil pengamatan ini akan saya sampaikan ada beberapa hal, yaitu saya akan bacakan tentang hasil dari pengamatan saya selama coaching kita berjalan ya. Baik, untuk tahap pertama, tahap supervisi dan pelaksanaan supervisi, Ibu sudah melakukan alur tirta, sudah melakukan presensi, kemudian sudah pertanyaan yang berbobot diletakkan sehingga coach bisa merespon dengan baik Bu Cici ya. Dan kemudian pada tahap supervisi juga Ibu menjadi pendengar aktif ya. Kalau saya lihat tadi, mudah-mudahan itu bisa dikembangkan lagi secara spesifik lagi ya. Dan kemudian pasca supervisi begitu juga. Jadi Bu, ya, ini nanti akan saya berikan juga supaya umpan balik Ibu ya, untuk kedepannya lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya ada beberapa hal yang harus saya sampaikan sebagai proses kita terakhir, itu kesimpulan Ibu ya. Dari kesimpulan tadi saya sudah melihat bahwa yang Ibu sampaikan tadi sudah menurut kepada kompetensi-kompetensi bagaimana kita melakukan coaching itu, terutama pada presensi dan alur tirta itu sudah Ibu laksanakan, karena di situ saya sudah melihat bahwa dalam kompetensi yang Ibu sampaikan tadi sudah ada alur tirtanya, sudah ada presensinya, kemudian sudah ada pertanyaan yang berbobot, dan kemudian dalam alur tirta itu juga sudah ada kompetensi yang seharusnya
dikembangkan seperti tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab gitu ya. Begitu saja, mudah-mudahan kedepannya kita bisa sama-sama mengembangkan kembali kompetensi ibu, kompetensi saya juga pribadi, dan juga teman-teman sejawat untuk mengembangkan kompetensi kita yang lebih baik lagi. Semoga sukses Ibu Cici dan rekan-rekannya lain, Oke, siap, dan Ibu. mudah-mudahan kita sama-sama bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk pada coaching kali ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada coaching berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.